warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Rena. Jadi di sini saya akan bahas di bab 12 yaitu VPN tunneling. Jadi di sini tuh ada sekitar 16 poin yang tentang konsep ini. Jadi pertama ada konsep VPN tunneling. Dan selanjutnya ada IP, lalu ada PPP, PPT, terus L2TP, PPEP, POE, seperti itu. Kita masuk ke yang konsep VPN tunneling. Jadi di sini untuk Virtual Private Network VPN itu secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, ini contohnya itu bisa sederhana terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimiliki secara aman. Untuk cara kerjanya itu ada memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Kalau kabel dari Jakarta sampai Semarang itu kan pasti membutuhkan kabel yang sangat banyak, teman-teman. Jadi ini tuh cabang. Untuk rute yang di Jakarta Semarang itu biaya bakal banyak. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan yang namanya VPN tunneling. Dengan syaratnya kedua kalian di sini pusat itu bisa terkoneksi internet. Jadi nantinya itu kita membuat satu interface internet yang namanya ini tuh bisa itu. Nah, tunnel itu kalau di dalam bahasa Inggris bisa dibilang sebagai terowongan. Jadi Jakarta Semarang itu pakainya dibungkus oleh paket lain. Nah, untuk menggunakan si tunnel ini atau bisa dibilang sebagai terowongan. Apa sih jenis VPN tunnel? Jadi ada IP, seperti ini, point to point, L2TP, PPP. Mungkin kita langsung masuk saja ke bagian setup topologi untuk kita konfigurasi. Nah, pertama kita akan belajar IP dulu. Ini salah satu jenis yang itu. Dan di sini kita akan mengambil contoh di mana adalah kantor pusat dan di sini kantor cabang. Nah, nanti si keduanya itu akan menggunakan interface. Nah, syarat keduanya itu punya internet. Nah, langsung kita praktekkan saja. Nah, di sini tuh saya sudah membuat slide baru untuk topologinya seperti ini. Nah, kalian cukup pertama menambahkan yang networknya. Kalian bisa klik kanan. Untuk TP-nya itu pakai yang CloudNet. Nah, nanti juga kalian akan menambahkan si mikrotip-nya. Dua, ada yang router pusat dan router cabang. Lalu ada VPC 1 dan VPC 2. Untuk bagaimana agar garisnya itu melengkung itu kalian bisa ketik yang ether, lalu pilih edit. Nah, di sini untuk pilihan itu bisa. Nanti kalian tinggal apply. Dan begitu juga di yang router cabang. Mereka itu bisa saling terhubung paket atau bisa sharing data. Nah, terus di sini kita akan menghubungkan si interface tunnelnya yang akan menjadi ruangan. Nah, di sini kalian bisa klik kanan terus buat yang lain. Ini muncul garis seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa klik kanan lalu edit. Nah, di sini bagian label kita tambahkan tunnel. Atau saya ubah menjadi warna merah. Antara router pusat dan router cabang. Nah, jadi ini adalah interface tunnelnya. Mungkin di sini saya akan menerapikan dulu. Nah, kalau sudah, di sini jangan lupa kita melakukan routing di laptop kita. Nah, kita bisa buka CMD. Jangan lupa ini sebagai run as administrator. Sini ketik yes. Nah, sini kita bisa melakukan karena di sini tuh SP-nya pakai CloudNet. Nah, untuk networknya itu seperti yang sebelumnya 0.137.0. Atau kita bisa buka dulu routernya. Maaf, kita di dulu. Lalu kita login dulu. Nah, jadi di sini kita bisa cek dulu IP-nya. Address di sini 137.126. Itu saya sudah lihat
dia dapat IP yaitu 1.1.0.137.126. Nah, di sini terpusatnya. Ini untuk IP-nya 137.46. Masnya dipakai 255, 255, 255.0. IP dari pinetnya yang ini 192, 168, 189. Seperti ini. Kalau sudah muncul oke. Nah, setelah itu kita coba remote di Winbox-nya. Nah, tadi kan IP view terpusat dia mendapat 46, terus yang di cabangnya itu mendapatkan 126. Nah, langsung saja kita masuk yang terpusat. Kita masuk ke Winbox, konektornya kita coba di router pusat dulu pakai IP yang nah ini di sini sudah connect ya teman-teman. Ini kita langsung masuk ke Winbox-nya router cabang. Di sini tuh nggak perlu pakai ROMON karena dia itu langsung terhubung ke ISP si router cabangnya. Nah, langsung saja kita pilih new Winbox, tuliskan IP si router cabangnya. Di sini tuh IP-nya 137.126. Nah, kita bisa connect. Ini sudah connect ya teman-teman, bisa maupun di router yang cabang. Nah, kita masuk ke router pusatnya terlebih dahulu. Lalu kita coba asal bahasanya, kita pergi ke sistem identity. Ini kita namanya router pusat. Apply lalu oke. Kita juga hostname yang di router cabangnya yang satunya. Sistem, terus identity, terus di sini router cabang. Kita apply lalu oke. Sekarang kita akan membuat si router pusat dan router cabangnya itu IP-nya menjadi tetap. Nah, kalau kita mematikan itu IP-nya nggak akan berubah. Nah, tadi kan dia dapat yang otomatis, dapat yang dari SP. Yang tadi kita buat untuk login ke Winbox. Nah, kita akan coba. Di sini saya akan coba ini lalu pilih teks. Bisa kita nyalakan 0.137.146. Kita taruh di sini sebelahnya ini 0.137.147. Kita taruh di sebelah yang router cabang. Kita sudah menentukan IP yang bakal digunakan. Sekarang kita tinggal konfigurasinya saja. Kita biar dia itu tinggal dapat IP DHCP dari si network ini, ISP ini. Nah, kita mulai dulu di router pusat. Kita pergi ke IP. Nah, kita menu ke DHCP client. Address ininya mungkin kita akan disable saja. Kita coba ke IP routes. Nah, di sini pastikan kosong ya teman-teman. Terus kita lakuin terminal disable. Jadi kita ke router pusat, ketik IP address, terus kita add address. Untuk addressnya kita pakai 10.0.137.144/2. Terus interface-nya yang kita tuliskan saja router 1. Kita coba enter. Terus kita coba print. Nah, di sini sudah ada nih IP-nya. Nah, kita konfigurasi untuk parameter gateway juga. Jadi kayak IP, kita konfigurasi mengenai parameter lain juga. Kita juga bisa pergi ke IP. Kita coba print. Nah, di sini ada si gateway-nya, tapi bukan yang arah kayak internet. Kita bisa add gateway dulu. Add gateway, kan? Kita bingung nih, kita bingung di mana. Nah, kita bisa lihat di virtual machine kita yang ada di 10.0.137. Kita bisa enter, lalu kita coba print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk gateway-nya 137. Nah, kita coba konfigurasi DNS. Nah, kita server sama dengan IPC Google. Kita print dulu.
Coba ping 888. Nah, ini sudah TTL. Nah, tadi kan kita disable-nya yang router pusat lewat si ini. Disable si DHCP client yang mungkin sekarang di router cabang kita lewat. Kita coba klik IP DHCP client. Terus kita coba pin. Nah, ini untuk IP-nya. Biar dia nggak dapat IP dari si ISP, kita akan coba hapus ininya. Jadi seperti yang tadi, disable number, text enter. Kita coba print lagi. Nah, di sini sudah nggak ada. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi adminnya sesuai dengan DNS. Kita pergi ke IP address address. Nah, di sini saya akan pakai yang 147. 10.0.1.37.147 /nya untuk 24. Lalu untuk face-nya itu dia menggunakan ether 1. Selanjutnya kita print. Nah, di sini sudah ganti. Lalu kita akan konfigurasi gateway-nya, kita akan root. Kita langsung saja gateway dan kita lihat yang IP yang di VMware tadi 10.0.1.37.1. Nah, habis itu kita coba print. Nah, di sini sudah ada gateway-nya nih. Jadi 131. Silahkan kita ke DNS, IP DNS. Sama dengan 8888. Nah, kita coba print. Nah, udah ada. Kita keluar. Kita coba ping 888. Nah, di sini juga sudah bisa TTL. Nah, sekarang kita baru nih untuk menggunakan IP yang 146 tadi yang dan 147. Oke, kita coba dulu 146. Lalu connect. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita coba yang di satunya. Kita cancel. Kita IP-nya pakai yang 147. Nah, kita bisa connect. Di sini juga sudah bisa terhubung. Sekarang kita masuk yang EOIP, yaitu configure. Ya, jadi untuk EOIP ini. Nah, kali ini kita akan mencoba agar teknik yang EOIP. Nah, Internet over IP. Tapi teman-teman, kalau kita pakai EOIP ini, maka itu masuk ke adanya yang klien atau VPC yang ini. Itu dia harus menggunakan satu network yang sama. Nah, baik, kita coba teks dulu untuk next. Oke, kita bahas lagi. Jadi IKP atau Internet IP Protokol Mikrotik OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel untuk mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. Oke, mungkin kita langsung saja ke masuk konfigurasi gateway-nya. Nah, kita masuk ke yang router pusat. Interface. Nah, terus kita lihat EOIP tunnelnya. Kita add aja yang boleh teman-teman. Kita akan buat si tunnel atau terowongannya itu agar bisa membuat si terowongannya router pusat ke cabang, dari cabang ke router pusat. Nah, jadi kita di sini untuk namanya ganti dari pusat ke cabang. Jadi kita namain untuk cabang. Terus kita lihat dari remote address-nya 10.0.137.147. Dia harus pakai admin public. Sedangkan ini adalah termasuknya IP private, tapi nggak apa-apa karena ini buat belajar. Kita anggap aja ini sebagai ini. Nah, untuk panel IP-nya bisa kita pakai 100. Kita bisa apply. Nah, di sini biasanya ada informasi huruf F karena itu menggunakan huruf jadi belum ada. Makanya kita pergi ke sini
router cabang. Yang sama, kita ke interface, ke AOIP tunnel, lalu kita add yang baru untuk namanya itu pusat. Jadi karena ini cabang, jadi nanti itu ke pusat. Si router pusatnya titik 0 titik 1 4, nah yang 100 kita bisa apply lalu oke. Nah kita tunggu dulu. Nah ini sudah muncul IR nya, nah atau running. Nah kita bisa pergi ke terminal, new terminal, kita coba ping si router pusatnya 10.0.137.14. Nah di sini TTL. Nah kalau di router susah dan cabang juga pasti bakalannya bisa. Oke, kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu menghubungkan antar klien. Nah kalau kalian lihat di VPC-nya itu, kita bisa coba nyalakan dulu agar tidak lama. Jadi VPC 1 ke 2 itu belum bisa komunikasi, jadi kita akan coba biar VPC 1 dan VPC 2 nya itu bisa saling komunikasi. Komunikasi juga networknya harus sama ya teman-teman. Intinya WIP itu digunakan ketika si klien di router cabang itu pakai network yang sama. Nah di sini nantinya kita di sini akan menghubungkan di Ether 2, yang Ether sebelah sini itu kita akan menggunakan atau satu interface saja. Begitu juga yang di Ether 2 di sini itu ya, pergi ke router pusatnya saja. Kita coba pergi ke menu bridge. Nah di sini kita bisa plus untuk namanya mungkin bridge for AOIP bridge. Kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Kita tinggal masukkan di portsnya, kita menik ports. Habis itu kita lihat di sini, jadi pakainya Ether 2, di sini Ether 2. Di router pusat Ether 2 ada 2. Nah, makanya di sini itu kita coba plus. Kita pakai Ether 2. Kita bisa apply lalu oke. Nah, terus kalau kalian lihat di sini tuh tadinya kita masukin pusat Ether 2-nya. Nah, jadi di sininya itu kita bingung nih. Makanya itu kita masukkan interface dari si panel in tadi yang kita buat. Kita pergi ke router pusat, masih di ports, kita add lagi. Nah, kita pilih yang tadi LIP tunnel to cabang. This bridge for IIP, kita apply lalu oke. Nah, kita lakukan juga yang sama di router cabang. Kita pergi ke menu bridge, lalu kita plus saja yang baru, mungkin namanya sama IP. Kita bisa apply lalu oke. Pergi ke menu ports, kita klik tambah, pertama kita tadi ke Ether 2. Nah, kita apply lalu oke. Sekarang tinggal interface tunnelnya. Ini pakai pusat. Di tunnel pusat. Habis itu apply lalu oke. Nah, udah selesai teman-teman. Nah, kita tinggal pasang. Kita bisa pasang saja yang mungkin untuk IP 1 saya akan pakai IP yang 192.168.1.6 mungkin terus /24. Oke, saya coba untuk di sebelah IP 1. .1.7/24. Teman bisa buka VPC 1. Lalu di sini saya sudah buka. Kita masuk saja IP-nya. IP 192.168.1.6. Yakin kita masukkan gateway-nya. Nah, tapi di sini kita nggak perlu itu. Sini. Dan di sini
So, IP. Nah, sudah ada di VPC 2. Lanjut di IP 1 maaf, IP 192.168.1.7/2. Kita coba show IP. Nah, sudah ada juga. Nah, kita sekarang coba ping ini di VPC 2 ke VPC 1. Kita ping tadi IP-nya 192.168.1. Nah, di sini TTL. Kita akan disable. Panelnya masing-masing dari terpusat ke cabang itu VPC-nya itu nggak bakalan bisa komunikasi. Kita ke menu interface lagi di OIP tunnel. Nah ini cabangnya di enable nih. Lalu kita coba ping lagi, ini masih pakai yang tadi. Kita coba ping. Nah ini request time out. Kita coba nyalain lagi nih. Kita nyalain, coba ping lagi. Nah itu dia sudah bisa. Nah kemudian kita masuk yang ke bagian 5, yaitu IAP client connect to internet. Bisa lihat di kalau si klien atau VPC 1 ke VPC 2 itu ping 88 itu dia tidak bisa, jadi dia belum terkoneksi ke internetnya. Nah kali ini saya akan buat si VPC 1 VPC 2 itu bisa ping 88 atau bisa connect ke internet. Nah terus kita juga untuk gateway si VPC 1 dan VPC 2 nya itu pakai ether yang mana, soalnya kan di sini ada ether 1, 2 dan ether tunnelnya. Tapi karena tadi itu pelepasan itu di ether 1, langsung saja kita pergi ke router pusat. Kita bisa pergi ke menu IP, lalu addresses kita bisa add, lalu di sini tuh gitunya itu saya menggunakan 192.168.1.1/2. Yang bagian interface-nya kita pilih bridge for IP. Jadi bridge-nya itu yang tadi. Kita bisa apply lalu oke. Kita lanjut ke router cabangnya. Menu IP, terus addresses, terus ini klik tambah, pakainya 192.168.1.2/24. Nah untuk interface-nya bridge for apply lalu oke. Sini kita coba di VPC 1. VPC 1 kan tadi tidak terpusat, jadi tadi itu gateway-nya 1.1. Kita juga ping di VPC 1, ping 192.168.1.1. Jadi ping 192.168.1.3. Nah ini hasilnya TTL. Mulai dulu yang di router pusat, kita pergi ke menu Winbox. Nah kita pergi ke IP, terus firewall. Nah kita ke yang menu NAT, kita setting biar ada akses internet, kita plus. Dan di sini untuk chain-nya itu pakai SRC NAT. Nah untuk out interface-nya itu pakai yang ether 1. Terus untuk action-nya kita pilih masquerade. Nah kita bisa apply, terus oke. Nah kita lakuin juga di router cabangnya. Kita ke menu IP, terus firewall, terus NAT, add chain-nya SRC NAT, terus action interface-nya ether 1, action-nya masquerade. Nah kita bisa apply, terus oke. Nah untuk sudah ya teman-teman, sekarang waktunya kita uji. Di sini kita masuk ke VPC 1-nya. Kita coba lihat dulu show IP. Nah, jadi tadi IP yang kita pasang sudah jadi parameter itu masih kosong. Nah, kita mulai dari gateway-nya dulu. Kita gateway itu biasanya kan masangnya pas kalian pasang IP. Jadi 192.168.1.24.
192.168.1.1 yang /24. Nah, terus ada gateway-nya sudah, kita IP TNS 8888. Nah, kita coba show IP lagi. Nah, sudah ada nih teman-teman. Nah, kita coba ping. Nah, di sini dia sudah bisa connect ke internet. Kita lakuin juga di VPC 2-nya. Show IP ini belum ada di listnya, kita pasang gateway 192.168.1.7, gateway-nya 192.168.1/24. Yang di rute cabang tadi. Terus IPNS 888. Situ kita show IP. Nah, sudah ada, mungkin kita langsung coba ping 88. Nah, di sini juga sudah bisa. Nah, kita di sini sudah berhasil teman-teman. Lalu kita coba yang ke connect to internet. Sekarang kita lanjut ke bagian 6, yaitu PPP atau point to point protocol. Nah, kita akan bahas dulu tentang PPP. Nah, terkait lokal ininya itu atau VPC di pusat dan cabangnya itu kan dia pakai yang network yang sama, yaitu 1.0 dan titik 1, IP-nya 1.6 dan speed-nya 1.7. Nah, sekarang gimana nih kalau mereka itu di rute 2 atau pakai yang route yang berbeda, jadi nggak sama. Jadi makanya nanti kita akan pakai yang jenis VPS tunneling yang PPP atau point to point protocol. Dan di sini kalian bisa lihat kalau point to point protocol digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi berbeda melalui internet. Terus PPP itu dapat menyediakan autentikasi, koneksi, exhibit, dan kompresi. Terus router AS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. Ini kita akan coba yang jenis PPP, yaitu PPP. Jadi PPP itu termasuk ke dalam jenis yang di sini tuh saya sudah yakin network, karena di sini PPP itu untuk melakukan yang network ini 2.0. Di sini dengan PPTP itu bekerja klien server teman-teman. Jadi harus ada client server dan juga jadi klien. Nah, kali ini kita akan memakai server pusat sebagai server aja karena cabang sebagai kliennya. Dan tapi sebelum itu, karena ini beda network, artinya tambahkan IP di Ether 2 untuk cabang. Dan nantinya itu akan menjadi gateway di VPC 1 dan VPC 2. Kita langsung ke VPC saja, ke router pusat. Menu IP, terus addresses, kita add lagi. 1.1.1/24 apply, lalu oke. Buat DHCP server ya teman-teman, di router pusat di VPC nya itu dapat IP otomatis. Kita di sini lalu ke menu IP, terus DHCP server. DHCP server. Nah, di sini saya mau bilang kalau di addresses itu ada yang hapus. Kita bisa hapus dulu. Ke DHCP setup, kita pilih yang Ether 2. Next. Oke, di sini ada tulisan page select. Nah, oke ya, mungkin kita coba cek di bagian bridge-nya. Terus monitors, di sini Ether 2 itu kegabung sama yang bridge. Jadi kita bisa disable dulu. Nah, kita balik lagi ke IP DHCP server. Nah, kita coba lagi Ether 2, terus next. Ini off. Nah, kita lakukan hal yang sama di router ininya cabang. Kita bisa nonaktifkan dulu yang ini. Ke menu addresses, ini bridge for ARP nya itu kita hapus saja langsung. Nah, kita add lagi. Maka karena di sini tuh pakai tadi yang 2.0, jadi 1.9
2.1/242. Kita bisa apply terus. Oke. Sekarang kita mungkin bisa pergi ke DHCP servernya biar si VPC itu dapat yang otomatis. DHCP setup, pilih Ether 2. Kita coba next. Pilih sekarang waktunya kita uji coba di VPC 2. Kita IP DHCP. Nah, dia dapat 2.254. Kita coba yang di VPC 1 IP DHCP. Nah, di sini dia dapat 254. Oke, kita sekarang baru nih, kita akan konfigurasi bagi TP-nya. Mulai dari terpusat dulu yang di sebagai PT server. Di sini pergi ke router pusat. Kita pergi ke menu PPP, menu ke PPPT server. Nah, untuk enable-nya kita coba checklist. Kita coba apply. Lalu oke. Nah, kita akan buat sih nanti PPT kalian itu si router cabangnya itu ketika connect ke panelnya itu dia pakai ada di sini. Makanya kita di sini tuh pakai your password. Kita menu ke secret, coba add. Untuk name-nya mungkin saya menggunakan PPP Rena sesuai keinginan. Untuk passwordnya pakai 123. Kalau kalian pindah passwordnya bisa di hide passwordnya, kita bisa ini. Untuk servisnya kita pakai PPTP aja. Untuk lokal addressnya itu merupakan IP si PPTP tunnelnya. Nah, kalau ini tuh IP PPTP-nya tentu si router cabangnya. Nah, mungkin di sini biar gampang saya add text lagi. Kita bisa mendefinisikan di servernya di PPT servernya. Untuk lokalnya kita pakai yang tadi. Dua. Lalu kalau sudah kita bisa apply terus oke. Kita lanjut di cabangnya. Kita yang PPTP client. Nah, kita mungkin default semua, kita fokus ke bagian di jadi untuk konektornya kita unik itu udah cabangnya. Nah, nanti coba cabang itu pakai si IP nya atau si IP pusatnya. Kita pakai IP statiknya dari router pusatnya, teman-teman. Jadi kita di titik pakai default bisa apply. Lalu oke. Kita tunggu, teman-teman. Nah, di sini sudah running. Nah, kemudian kita coba lagi di IP addresses-nya. Nah, maka di sini udah ada IP dari tunnelnya yang 10 titik, yaitu IP yang ada di sini 10 titik tercabangnya. Nah, mungkin kita pergi lagi ke router pusat. Kita coba pergi ke new terminal. Kita konversi, lalu di router pusatnya itu yang kita coba ping yang IP tunnel yang di router cabangnya yang 10.2. Nah, maka di sini hasilnya TTS bisa. Kalau kita coba lihat IP di sini tuh belum ada yang network 2.0. Nah, di sini ya nanti kita bisa lihat 1.0 seperti 2 nya sudah ada, tapi yang 2.0 itu belum ada. Jadi
Oleh karena itu, si VPC 1 dan VPC 2 itu belum bisa komunikasi. Caranya, agar bisa komunikasi itu, kita bakal lanjut ke bagian apa, yaitu PPTP, static routing, dan tes koneksi. Nah, kita coba klik di router pusatnya. New terminal sini kita akan static routingnya nih. Si menambahkan si nomor 2.6 nya. Coba pakai CLI aja di terminalnya ke IP. Nah, kita add TST. Ini itu kan ke 192.168 2.0 2.0, jangan lupa size 24. Tuliskan nih gateway-nya file yang 10.2. Jadi makanya di sini kita akan tuliskan gateway-nya 10. Nah, kita coba enter. Lalu kita coba print. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada yang nomor 4 AS2.0. Kita juga lakuin hal yang sama di router cabang. Router cabang itu belum ada root ke 1.0, maka kita ke router cabangnya. Kita buka router cabang. Dipusatkan kita pakai CLI. Nah, router cabang ini kita coba pakai bentuknya aja. Kita pergi ke IP, terus routes. Nah, kalian lihat belum ada 1.0. Kita bisa add. Ini VSD-nya 192.168.1.0/24. Terus untuk gateway-nya bisa apply. Lalu oke. Lalu kita waktunya pengujian nih teman-teman. Kita samping ke VPC 1 ke VPC 2 atau sebaliknya. Ya, di VPC 1 dulu. Kita show IP 1.254 nih. Terus VPC 2 show IP 2.254. Nah, kita coba dari VPC 2 ke VPC 1. Kita coba ping 192.168.1.254. Nah, ini sudah TTL. Maka di sini sudah bisa teman-teman. Sekarang kita coba di VPC 1 ke VPC 2. IP-nya itu 192.168.2.2. Nah, di sini juga bisa. Kalau kita ping 88, kan pasti sudah bisa. Karena sudah bisa. Oke, kita sudah selesai untuk yang PP-nya. Nah, kita akan lanjut ke L2TP. Nah, sekarang kita akan coba yang di L2TP yang bagian nomor 9. L2TP konsep dan setup topologi. L2TP itu salah satu device VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP itu merupakan pengembangan dari PTP ditambah L2F. Nah, dari security atau keamanan itu digunakan untuk lebih unggul dari yang PTP. Kita langsung saja persiapan untuk topologinya terlebih dahulu. Jadi di sini tuh sama dengan PPTP, si LTTP itu sudah bersihkan server dan juga klien. Seperti biasa, untuk servernya itu bagian di router pusat dan kliennya di router cabang. Nah, kita mungkin bisa prepare dulu ke semua konfigurasi. Jadi kita untuk IP terus addresses. Nah, yang ada tulisan T-nya ini kita bisa hapus saja. Nah, kita hapus. Terus selanjutnya kita pergi ke PPP interface, kita lihat nanti RT ini juga bakal dihapus. Terus yang script kita coba yang di sini kita juga bakalan hapus. Terus kita juga lihat di active connection. Terus kita coba lihat. Kita coba pergi ke router cabangnya. Pergi yang PPP, lalu interface. Nah, ini kita hapus. Di scriptnya kita lihat sudah tidak ada.
di active connection juga tidak ada. Oke, jadi kita terus mungkin kita bisa coba lihat di IP terus routes. Nah, di sini tuh ada yang S, teman-teman. Ini disable karena tadi sudah kita hapus di pusatnya. Kita hapus saja. Kita cek juga yang di pusat. IP terus routes. Nah, yang di sini juga hapus saja. Oke, jadi kita ini masih kosongnya ibaratnya. Oke, langsung saja kita masuk yang poin 10 yaitu IPsec konfigurasi. Nah, jadi teman-teman IPsec itu bisa kita settingkan dengan IPsec agar dia lebih secure. Jadi untuk keamanan itu lebih itu. Oke, langsung saja kita terpusat. Jadi di sini seperti yang tadi kalian lihat, saya katakan bahwa si terpusat itu sebagai OLTP, yang si router cabang itu sebagai OLTP client. Kita balik lagi ke winboxnya nanti yang router pusat. Oke, komando ppp, lalu bagian interface. Nah, kita ke bagian L2TP. Nah, kita enablekan. Kita lihat teman-teman, jadi use IPsec-nya kita gunakan agar dia itu lebih aman atau lebih disable. Nah, di sini kita pilih yes. Nah, untuk IP secret-nya itu bebas. Misal di sini saya bakal nah, kalau udah kita apply lalu oke. Terus kita juga akan pakai yang authentication username-nya juga. Makanya kita akan pergi ke secrets. Lalu add untuk name-nya misal L2TP Lena. Terus passwordnya 123. Untuk servisnya kita pakai yang L2TP. Mungkin bisa yang default and sharing. Saya akan definisikan dulu biar gampang. Jadi di sininya itu local address, di sini itu remote-nya. Nah, kita langsung saja definisikan saja. Untuk local address-nya tadi kita pakai untuk sininya 16.1.2. Kalau sudah bisa apply lalu oke. Nah, lalu itu langsung saja ke router cabangnya. PPP terus interface L2TP client. Nah, mungkin default saja kita fokus yang bagian dia. Nah, untuk koneksinya itu kita tuliskan IP statis di router pusatnya, bukan IP si tunnelnya. Nah, langsung saja kita 0.137.146. Untuk usernya tadi kan L2TP. Nah, ini harus sama. Nah, passwordnya 123. Untuk profilnya default connection. Di bagian use IPsec kita centang karena kita pakai IPsec. Apply terus oke. Nanti saya coba di router pusatnya. Saya coba di terminal. Kita akan coba ping ya teman-teman dari router pusat ke ping router panel di router cabang. Ping 172.16.1 Nah, di sini bisa TTL. Nah, tapi kalau IP root print itu yang 2.0 itu belum ada teman-teman, jadi kita lupa lihat. Kalian lihat. Nah, selanjutnya kita bagian 11 yaitu L2TP, static routing dan tes koneksi. Langsung saja kita balik lagi ke router pusatnya, kita akan menambahkan lagi ke static routingnya. Kita pakai winbox aja biar cepat. IP terus routes. Kita coba plus. Untuk TST address-nya kita ketikkan 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya jangan lupa untuk dari pusat itu 721. Kalau sudah kita coba apply lalu oke. Nah, untuk ada yang AS kita lakukan coba yang di router cabangnya. Kita kemudian P terus routes. Nah, kita add
terus intinya 172.168.0/2 172.16. Nah, kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Di sini juga sudah ada yang dari jalur ke titik 0. Nah, mungkin yang di sini kita bisa bakalan pengujian apakah si VPC-nya bisa ping atau tidak. Kita ke VPC 1 page 192.168.2.254. Nah, jadi dari VPC 1 ke VPC 2 itu dia menggunakan garis panggang melewati dulu 1.1. Kita lihat. Nah, 1.1 itu IP titik 2. Selanjutnya melewati 1.2. Nah, lihat dulu ya, ini 1.2 gitu ya, tadi kita lihat. Itu sampai di 2.254. Sedangkan kita coba di VPC 2 ping 168.254. Nah, di sini bisa Nah, di sini kita akan lanjut ya di bab bahasanya PPPoE. Jadi konsepnya terlebih dahulu. Nah, jadi kita lihat dulu PPPoE itu Point-to-Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol kanal layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan itu di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public dan memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Terus biasanya juga sama terus protokol klien. Terus kita coba di topologinya. Itu bakal setting seperti ini. Extensi username dan passwordnya. Jadi kalau nanti si router belum connect ke PPP-nya, nanti si klien itu nggak bakalan bisa internetan. Oke, mungkin bisa langsung kan kita coba lanjut dulu. Kita akan setup topologi dulu nih. Masuk yang ya 13 itu setting topologinya. Tuh. Oke, di sini saya akan hapus. Nah, jadi untuk penampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi router pusat ini dia akan bertindak sebagai router ISP. Karena tadi kan saya bilang, jadi nanti itu di berlapis VPS itu di router pusat. Nah, jadi nanti saya bilang kalau di router ini cakap itu belum connect ke VPOS servernya. Lalu si klien itu karena nggak bakalan bisa akses internet. Makanya di sini kita ibaratkan ISP ya teman-teman. Ya kayaknya mungkin saya akan mengubah jadi router ISP. Habis itu saya coba save. Lalu add text PPPoE server client. Saya baca namanya menjadi Rena. Terus Samsa. Terus kita sesuaikan saja. Nah, mungkin kita coba bisa di router ISP-nya. Kita bakalan ganti hostname-nya karena di sini masih router pusat. Jadi sistem identity set name bakalan router ISP. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke router Rena-nya. Kita sistem identity set name Rena. Nah, di sini sudah ganti. Nah, kita akan coba diganti ke router ISP-nya. Kita balik dulu ke IP address print. Nah, kita lihat di address satunya itu masih 146 ya. Jadi masih aman dan IP statiknya tadi itu kita juga bisa masuk ke Winbox 146. Kita coba lagi di router-nya. Nah, kita hapusin dulu yang topologi ini di menu interface untuk TP server. Nah, habis itu di sini hapus centangnya, lalu apply terus oke. Biar nantinya itu masih kosongan. Terus yang bagian PPT server juga bisa enable, terus apply lalu oke. Coba menu secret. Nah, kita bisa hapus saja. Oh ya teman-teman, tadi di sini kita lihat dulu di router ISP-nya itu tier 2 masih ada IP nih. Nah, mungkin kita coba hapus saja di router ISP-nya. Jadi di menu IP lalu addresses. Nah, di Ether 2-nya bisa hapus karena nantinya kita akan bakalan meremote si router di Rena-nya atau nah, kalian bisa lihat di router C-nya itu nggak lagi berhubungan dengan ISP. Nah, makanya
bakalan pakai remote atau remote ke untuk webnya. Nah, kita aktifin dulu di router ISP-nya dulu teman-teman. Kita balik lagi ke sini, terus menutup dulu remote. Nah, kita bisa enable, apply, terus oke. Nah, sekarang tinggal kita aktifin si route mount yang ada di Rena. Nah, langsung saja kita ke di sini tool, terus route mount. Nah, habis itu set enable, terus yes. Oke, mungkin kita coba. Nah, sudah yes, lalu kita akan connect ke P. Nah, kita bisa new inbox. Nah, sini kita tuliskan IP dari si router ISP-nya 10.0.1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 .
Kita coba connect to Romon. Nah, kita pilih yang ini. Ini sudah ada. Ya, intinya router. Nah, kita bisa connect langsung. Nah, ini sudah bisa. Nah, sekarang mungkin kita akan coba hapus IP-nya di menu IP. Terus address. Ini di address 2-nya. Kita bisa hapus. Terus kalau udah oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian nomor 14 yaitu PPPoE konfigurasi. Kita langsung saja untuk konfigurasinya. Nah, jadi si router ini renanya itu jadi customer dan si router ISP-nya itu sebagai PPPoE server yang ditugaskan untuk menggunakan layanan atau tugas sebagai ISP kliennya. Nah, itu kita si router Rena itu sebagai PPPoE klien yang bertugas sebagai customer. Langsung saja kita coba pergi ke Winbox. Di router ISP-nya kita pergi ke PPP. Lalu di sini ada menu PPPoE servers. Kita add. Lalu saya ganti PPPoE Rena Ether 2. Karena kalau kita lihat di sini yang mana kalau customer itu Ether 2. Nah, kita bisa apply terus oke. Nah, karena kita pakai itu pergi ke secret lalu add untuk name-nya PPPoE. Terus passwordnya 123. Nah, untuk servisnya kita pakai yang PPPoE. Nah, jangan lupa untuk yang local address atau remote addressnya. Nah, di sini saya akan ganti definisikan dulu lewat teks. Jadi begini, cari saja kita ke definisikan di sini. Untuk local addressnya, kita nanti router ISP-nya itu 192.168.1. Kalau sudah kita bisa apply terus oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke router customer-nya di router ini. Rena, PPP, terus search interface. Terus mungkin yang ini saya coba disablekan dulu. Dan saya pilih PPPoE client yang paling bawah ini. Nah, ini. Nah, di channel ini kita fokus ke interface saja. Kita pakai pilih interface 1. Karena apa? Karena yang mengarah ke PPPoE itu di FS1. Makanya tadi kita pilih FS1. Lalu bagian layout untuk usernya saya pakai PPPoE. Ini udah passwordnya 123. Kita samain aja default, dan untuk bagian default pastikan ini tercentang biar nanti di IP rootnya itu bisa langsung
Terus untuk usernya juga kita centang. Terus kalau sudah kita apply terus oke. Ya. Nah, kita biasa ping dari si IP dari VPC terminalnya. Jadi kan kita di Robert Rena berarti yang 1.1-nya. 168.1.1. Nah, di sini pastinya sudah bisa TTL. Nah, terus kita coba IP root. Nah, di sini kan di router Rena itu kan, tapi di sini tuh sudah ada yang informasi satu. Nah, jadi ini tuh gunanya untuk active yang tadi kita centang. Dan nantinya karena di sini sudah ada data si klien itu VPC 1, VPC 2 itu internet, hal itu aksesnya ke IP si router IP PPU-nya. Yang 1.2 yang ini, bukan lagi IP dari R1-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang PPPoE, share internet connection di customer. Kalau kalian lihat di sini itu di VPC-nya itu, kalau lihat di sini, kalau di router Rena-nya itu 58 pastinya akan bisa teman-teman. Tapi kliennya itu atau kayaknya si VPC-nya itu nggak bisa. Nah, makanya itu kita bakal share internet connection. Di sini itu VPC 1, VPC 2 itu terhubung ke router customer, maka dan ada ether 2 dan ether 3, maka digabungkan jadi ether 2 dan 3 menjadi satu interface. Jadi nanti biar terlalu gampang gitu. Jadi kita pergi ke sini. Ke menu bridge. Ya, di sini tuh masih ada yang sebelumnya. Kita coba disable saja. Kita hapus saja. Nah, di sininya bridge for PPPoE. Kita bisa apply terus oke. Nah, kita pergi ke menu ports. Kita akan tambah lagi. Kita coba di save dulu. Kita plus. Terus ether terusnya pakai ether 2 dan 3. Jadi kita pakai ether 2. Ke sini untuk PPPoE. Nah, lalu kita bisa apply terus oke. Nah, kita add lagi untuk ether 3-nya. Terus ini juga di PPPoE, apply terus oke. Nah, udah nih. Kita ganti lagi. Nanti si ether 2 dan ether 3 ya teman-teman. Jadi satu interface. Nah, jadi satu interface itu kita pasang IP-nya nih. Nah, makanya itu kita tambahkan si ini customer. Salah. Kita ke IP addresses. Nah, kita bisa add. Di sini saya akan memakai pakaian IP 10.10.10.1/24. Kita bikin average tadi PPPoE. Kita ini pasang IP di interface busnya. Nah, busnya itu kan ada gabungan dari ether 2 dan ether 3. Kalau udah bisa di-apply terus oke. Nah, mungkin kita juga akan konfigurasi DHCP yang disebar di sininya. Nah, biar PVV 1 dan 2 itu dapat IP secara otomatis. Kalau karena IP DHCP server. Nah, di sini tuh karena di ether 2-nya itu sudah gabungin. Mungkin kita bisa disable dulu. Atau kita hapus saja sekalian. Kita bisa tambah. Terus DHCP setup. Lalu interface-nya kita pilih yang bridge for PPPoE. Kita bisa next aja. Nah, di sini sudah successful. Sekarang kita coba nih lihat yang di IP DHCP di VPC 1 dan VPC 2-nya. Nah, saya coba VPC 1. IP DHCP. Nah, dia dapat IP 10.3. Terus untuk VPC 2-nya DHCP. Nah, di sini dia dapat 10.2. Nah, oke. Untuk DHCP itu kita lihat share koneksi internet nih biar dia bisa ping 888. Nah, kita bisa pergi ke router customer yang ini. Untuk share internet itu kita harus konfigurasi. Nah, kita bisa pergi ke IP. Terus di menu firewall. Nah, di menu NAT itu bisa plus saja yang baru. Untuk channel pakainya SRC NAT.
Terus untuk bagian out interface-nya itu pakai PPP Out 1. Pergi ke menu action. Jangan lupa yang ini tuh my square red. Kita bisa apply terus oke. Nah, kalau sudah, kita pengujian bakal ping 88 di VPC 1 dan VPC 2. Oke, sekarang untuk pengujian kita di VPC 1 di TTL ya teman-teman, lalu di VPC 2 juga TTL. Kita ke poin yang PPPoE, limit isi bandwidth pada PPPoE. Bandwidth itu berarti kecepatan ya teman-teman. Di sini, jadi kita di sini akan mengatur bandwidth atau limitasi bandwidth atau kecepatan di router customer-nya di sini, sehingga jaringannya ada di bawah naungan itu di sini itu atau si VPC-nya itu bisa menggunakan bandwidth atau kecepatan yang bisa ditemukan di router satunya. Nah, kalau lihat bandwidth-nya itu biasanya di VPC itu tidak kelihatan. Kalau kita lanjut, oke, jadi kalian bisa hit terus not terus IO. Lalu di sini pinit Chrome test. Oke, Chrome di caranya itu kalian bisa close dulu, lalu pergi ke device, lalu yang Chrome bisa di get device. Terus save. Nah, kalian di sini bisa matikan dulu karena takutnya memberatkan. Sebelum ini kita buka. Jadi si Chrome ini juga seperti ini, kita nyalakan. Terus untuk VPC-nya kalian bisa matikan saja karena ya biar tidak berat. Nah, karena di sini ether 2 dan ether 3-nya itu sudah jadi interface base, dan nanti ditambah nih ada ether 4 dan ether 4 kita akan masuk ke bridge-nya tadi. Nah, kita masuk ke di bagian di router customer. Nah, di menu bridge port lagi untuk ether 4. Kita pilih ini bridge for PPPoE. Ini kita bisa apply terus oke. P terus profile sini. Nah, mungkin kita pakai yang default aja ya, yang sini. Nah, kita fokus di parameter limits di bagian sini. Nah, kita bisa menentukan limitnya mau berapa. Limitnya itu atau kecepatannya mungkin di sini saya akan pakai yang 2. Apply terus oke. Kita buka dokter tuh, nanti kalian bisa search di Google-nya yaitu speed test. Nah, nanti kalian coba search dan nanti itu akan ada muncul display oleh itu kalian bisa klik mulai terus klik speed testnya atau kecepatannya seperti itu. Nah, seperti itu. Terus nanti kalian bisa lihat di sana itu apa sih. Oke, mungkin cukup saja ya untuk cukup saja untuk pembahasan kali ini di bab 12. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.